Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat datang anak-anak sekalian di pesantren Krapyak Yayasan Alim Asum, khususnya di Madrasah Tsanawiyah Alim Asum Yogyakarta. Meskipun secara fisik kalian belum bisa datang ke pesantren, tetapi paling tidak dengan pembelajaran online ini kalian sudah bisa merasakan ya atmosfer bagaimana belajar di pesantren. Kita berdoa semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah sehingga kalian bisa segera berangkat ke pondok gitu ya. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa selama pandemi ini ya KBM di MTS Alim Asum untuk beberapa bulan ke depan melalui online ya. Dan ini merupakan pertemuan pertama dengan saya ya, Mapel Tajwid. Untuk pertemuan kali ini kita ta'aruf dulu ya. Jadi belum masuk ke materi pelajaran ya, kita ta'aruf dulu dan nanti akan saya jelaskan kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Baik, berikut ini data diri Bapak ya. Nama lengkapnya ya Ahmad Fauzi ya, panggilannya Fauzi. Kalian boleh memanggil Pak Fauzi ya. Saya tinggal di Asrama Tahfidz Putra ya, PP Krapyak Yayasan Alim Asum. Dekat sekali dengan MTS. Besok kalau kalian sudah berangkat ke pondok ya, dari MTS itu nanti berjalan sedikit ke barat ya, kira-kira ya 100 meter, disitulah Bapak tinggal. Dan di tempat Bapak tinggal ada banyak santri-santri tahfidz ya yang menghafal Quran. Besok kalian kalau berminat untuk menghafal Al-Quran silakan mendaftarkan diri ya, silakan. Nah, oleh karena Bapak kesehariannya mengajar hafalan Quran ya, sehingga di madrasah ini pun Bapak mengajar tajwid ya, yang berkaitan erat dengan bacaan Al-Quran. Itu foto Bapak ya. Kalian bisa melihat, meskipun Bapak nggak bisa mengetahui wajah kalian satu persatu ya. Insya Allah besok semoga kalau sudah kembali bisa berangkat ke pondok, nanti kita akan bertemu secara fisik ya, lebih insya Allah lebih lebih indah pembelajarannya. Baik, kemudian Bapak akan jelaskan ya pentingnya mempelajari ilmu tajwid ya. Yang pertama pengertiannya dulu. Tajwid ya secara bahasa menurut para ulama adalah bermakna memperbaiki ya, memperbaiki atau menyempurnakan ya, itu secara bahasa. Jawada yujawwidu tajwidan ya kalau secara bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah ya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau tata cara membaca Al-Quran ya, seperti ya yang sudah kita kenal seperti makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf, kemudian sifat-sifat huruf ya. Ada juga hukum bacaan idgham, hukum nun mati dan tanwin ya, hukum mim mati, dan juga ada bacaan panjang pendek yang disebut dengan bacaan mad atau qasr ya. Itulah tajwid ya. Nah, yang nanti insya Allah akan kita pelajari ya selama di kelas 7 ini secara tuntas ya, sebagai dasar agar kalian besok kalau naik kelas 8 dan seterusnya ya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid ya. Keutamaannya adalah
Tajwid merupakan ilmu yang sangat agung ya, sangat agung dan mulia karena berkaitan erat dengan firman Allah atau berkaitan erat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan bahwa keutamaan Al-Qur'an itu atau keutamaan kalam Allah itu bagaikan keutamaan Allah ya, atau keutamaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya ya, jadi sangat-sangat mulia, tidak bisa dibandingkan ya. Sehingga dengan sendirinya kalau kita mempelajari tajwid atau ilmu tajwid itu sendiri, di mana dengan ilmu tajwid itu ya seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, sehingga ilmu tajwid itu sendiri pun menjadi ilmu yang sangat mulia ya, karena berkaitan erat dengan firman Allah yang sangat agung dan mulia tadi. Sedangkan hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah ya, artinya kalau sudah ada ya sebagian umat muslim yang mempelajari dan mendalaminya, maka sebagian yang lain ya sudah gugur kewajibannya ya di fardu kifayah. Tetapi bagi seorang muslim yang sudah mempelajari tajwid, maka dia wajib mempraktekannya ya, menjadi fardu ain untuk mempraktekannya bagi yang sudah mempelajarinya ya. Kemudian tujuan mempelajari tajwid adalah agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, serta terhindar dari kesalahan membaca ya. Oleh karena itu Bapak berharap kalian ya nanti ketika ada pelajaran tajwid ini ya, Bapak harap kalian bisa serius ya, sungguh-sungguh ya, diniati lillahi ta'ala agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Karena seorang muslim yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, pahalanya sangat besar sekali dan derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, selanjutnya rentang waktu pembelajaran di semester ganjil ini ya, kira-kira ya dari bulan Juli sampai November ya, berapa bulan tuh? Juli, Agustus ya, September, Oktober, November ya, sekitar 5 bulan ya. Rentang waktu 5 bulan kita belajar di semester ganjil ini. Nanti di tengah-tengah semester akan ada penilaian tengah semester, kemudian di akhir semester akan ada penilaian akhir semester ya, seperti biasanya. Nah, adapun KKM tajwid adalah 70 poin ya, atau kriteria ketuntasan minimal ya, atau kelulusan ya. Kalian harus mendapatkan nilai 70 untuk bisa dianggap ya mapel tajwid ini kalian belajarnya tuntas ya, minimal 70 ya. Akan lebih baik kalau bisa lebih dari itu ya, 80 ya, 90 bahkan 100 ya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari selama semester ini ya, semester ganjil ini ya, sebagai berikut ya. Di antaranya yang pertama adalah ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, insyaallah di pertemuan kedua besok ya, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf ya, makharijul huruf. Saya kira ya anak-anak semua sudah pernah mempelajari ya makharijul huruf ya, untuk tempat-tempat keluarnya huruf yang nanti akan meliputi huruf-huruf bibir, kemudian huruf tenggorokan, huruf lidah dan sebagainya
ya. Dan di akhir nanti akan ada praktek ya, akan kita praktekkan ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin. Saya kira ya kalian juga sudah pernah mempelajari ya di SD atau MI dulu ya, atau yang sudah pernah ya berada di pondok sebelumnya. Hukum nun mati dan tanwin ini ya nanti meliputi idhar, kemudian bacaan idgham bi gunna, idgham bil gunna, iklab dan ikhfa ya. Dan di akhir nanti akan kita praktekkan ya seperti apa mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari ya. Mungkin akan saya minta membaca satu persatu ya melalui ya dengan membuka Al-Qur'an ya. Kemudian ada nanti kita pelajari juga ya bacaan gunnah ya. Bacaan gunnah yaitu nun tasydid dan mim tasydid ya, bacaan gunnah atau bacaan dengung ya. Nanti akan kita pelajari juga secara rinci ya. Kemudian di akhir ya akan kita praktekkan juga ya seperti apa prakteknya ya ketika kita membaca ayat atau membaca Al-Qur'an ya. Kemudian setelah itu ya kita akan mempelajari hukum mim mati ya, hukum mim mati ya. Kalau tadi nun mati, kalau sekarang ya atau di pertemuan selanjutnya ya akan kita bahas ya tentang hukum mim mati, di mana dari mim mati itu ya muncul beberapa bacaan, di antaranya adalah ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi ya, kemudian ada idgham mimi ya, yang nanti akan kita bahas secara detail ya, kita kupas tuntas ya seperti apa yang namanya idhar syafawi itu, seperti apa ikhfa syafawi, seperti apa ya idgham mimi, seperti apa ya. Dan kita ambil contoh-contoh secara langsung dari ayat Al-Qur'an. Nah di akhir ya nanti akan kita praktekkan juga ya seperti apa prakteknya ketika kita membaca ya, ayat atau apa namanya Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah kita akan juga bahas ya tentang bacaan idgham ya, bacaan idgham. Ini idgham apa namanya berbeda dengan idgham yang tadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, idgham yang muncul dari nun mati atau tanwin. Kalau ini berbeda ya, idgham yang beda lagi ya, ada idgham yang lain ya, ada idgham ya mutamatsilain, kemudian ada idgham mutajanisain, ada juga idgham ya mutaqaribain ya. Itu istilah-istilah yang nanti juga akan kita bahas secara ya tuntas ya. Kemudian di akhir juga akan kita praktekkan ya seperti apa nanti idgham mutamatsilan itu ya, kita cari contohnya dalam Al-Qur'an ya. Idgham mutajanisan juga seperti apa, idgham mutaqariban seperti apa ya, kita cari contohnya ya dalam sebuah ayat, kemudian kita baca bersama-sama, dan kalian nanti akan ya Bapak minta untuk juga membaca satu persatu ya sampai kira-kira benar bacaannya ya. Nah anak-anak sekalian, saya kira itu ya yang perlu Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini ya. Jadi kita ta'aruf dulu dan penjelasan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini ya.
Nanti di pertemuan kedua insya Allah akan mulai kita bahas ya secara rinci ya materi-materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik anak-anak sekalian, saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup ya. Bapak berharap kalian tetap semangat ya, meskipun belajar secara online seperti ini ya, karena situasi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka ya, tidak apa-apa, tetap semangat, jaga kesehatan dan dijaga terus motivasi niatnya ya untuk mempelajari ilmu agama ya. Saya doakan atau Bapak doakan kelak kalian akan ya menjadi orang alim ya, menjadi ulama besar yang berdakwah untuk Islam ya, untuk menegakkan kalimat Allah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita akhiri bersama-sama ya untuk pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.